Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Pamungkas, MPD, dosen pendidikan matematika, Fakultas Pendidikan Eksakta, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Sorong. Video ini adalah pengantar dalam pembuatan video pembelajaran persyaratan Serdos tahap 2 2023. Mata kuliah yang saya ajukan ialah mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT, ya. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana pengertian, jenis-jenis, prinsip-prinsip, proses pembuatan media pembelajaran berbasis ICT, di mana luaran mata kuliah ini ialah mahasiswa dapat mengembangkan atau membuat media pembelajaran dalam proses membantu proses pembelajaran dalam pembelajaran dengan peserta didik, ya. Metode pengajaran yang saya gunakan pertama berbasis interaktif, ya, di mana uh, dalam proses pembelajaran saya melibatkan mahasiswa dalam proses rekonstruksi pengetahuan, bukan hanya sekedar ceramah, namun komunikasi dua arah, yaitu diskusi interaktif. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik. Ya, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT, ya. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen Ahyat hadir, ya. Hadir Ya, Bapak. Mawarda hadir. Hadir Bapak. Grace hadir, ya. Hadir Pak. Oke, Husnul hadir, ya. Ya, Zahara, Pipit. Oke, terima Hadir, kasih. Pak. Oke. Sebagaimana Hadir Pak. pertemuan sebelumnya, hari ini kita melanjutkan di eh, mata kuliah media pembelajaran ICT, ya. Pada pertemuan ini kita akan masuk pada materi tentang teori dasar media pembelajaran. Izin Bapak share screen, ya. Ya, sebelumnya apakah sudah terlihat di layar adik-adik Sudah, semua? Pak. Ya, Sudah Pak. kita masuk di teori dasar media pembelajaran, ya. Jadi sebenarnya apa itu media pembelajaran, ya? Ya, media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pembelajar sehingga ia dapat mendorong terjadinya proses belajar. Itu media pembelajaran. Kemudian menurut ahli seperti apa? Ya, di sini Muinah di tahun 2019 menyebutkan bahwa suatu alat yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas sehingga dapat menarik minat belajar peserta didik. Nah, selanjutnya, menurut Arsyad mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan manusia, materi, atau suatu kejadian yang membangun kondisi dan dapat membuat peserta didik mampu memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oke, sekarang Bapak mau tanya ini, menurut coba menurut Ahyat, kalau menurut Ahyat media pembelajaran menurut Ahyat itu apa? Singkat saja. Nah, menurut Ahyat saja, apa itu media pembelajaran? Diaktifkan kali ya, Media Ahyat. pembelajaran Menurut digunakan Ahyat. untuk mempermudah dalam belajar Pak. Oke, ya. Nah, suatu hal yang digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran, ya. Oke, ya Bapak. Selanjutnya kita akan berbicara tentang peran media pembelajaran. Nah, tentunya media pembelajaran memiliki peran. Perannya apa saja? Yang pertama, sisi kiri, ya, menghadirkan objek-objek ke dalam lingkungan
belajar. Nah, jadi media pembelajaran ini di dalam proses pembelajaran dia dapat menghadirkan objek-objek ke dalam lingkungan belajar. Nah, seperti itu. Ada hal-hal baru, hal-hal yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ialah membuat konkret konsep-konsep yang abstrak. Contoh, dalam matematika kita sering belajar sesuatu yang abstrak, betul tidak? Ya, dengan belajar sesuatu yang abstrak, apabila kita tambahkan dengan media pembelajaran, maka hal-hal yang abstrak tersebut dapat menjadi lebih konkret atau bahkan konkret, seperti dalam materi bangun datar dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Nah, ini tentu untuk menampilkannya. Dan selanjutnya ialah memperlihatkan gerakan yang terlalu lambat, cepat atau lambat. Nah, di sini peran media pembelajaran dia dapat kita kontrol sesuai dengan kemauan kita. Selanjutnya, apa aja sih fungsi media pembelajaran? Kalau menurut Zahara deh, media pembelajaran itu fungsinya apa? Kalau boleh tahu. Kalau menurut saya menambah minat pelajar. Minat belajar ya, boleh ya. Ya, di sini setidaknya Bapak bagi atau menurut Bapak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, yang keempat fungsi kompensatoris. Seperti itu. Sebelumnya Bapak sampaikan ini tadi sudah terekam ya di situ ya, sudah ada pemberitahuan direkam ya Bapak tadi ya. Oke. Yang pertama fungsi atensi. Apa itu fungsi atensi? Attention, perhatian ya. Fungsi inti untuk menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik dalam menerima pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini dapat menarik yang biasanya anak-anak dalam proses pembelajaran itu kurang perhatian atau kurang merasa tertarik dengan proses pembelajaran, dia lebih tertarik. Yang kedua, fungsi afektif. Ayo, afektif itu apa? Tentunya calon guru udah tahu ya, afektif, kognitif itu. Afektif itu adalah sikap ya. Nah, di sini lebih spesifik bahwa fungsi media pembelajaran adalah fungsi afektif, yaitu terlihat dari kenyamanan dan kesenangan peserta didik ketika menerima suatu pelajaran. Yang ketiga, fungsi kognitif. Kira-kira kognitif itu apa? Yo, ada yang masih ingat kognitif itu apa? Kres mungkin, Mawarda? Oke. Jadi kognitif, gambar visual dapat memperlancar pencapaian pembelajaran mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Nah, yang terakhir, keempat adalah fungsi kompensatoris, yaitu membantu peserta didik yang lemah dalam membaca dan mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Seperti itu. Kemudian manfaatnya apa aja nih media pembelajaran? Nah, kalau menurut Husnul, media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu ada fungsinya enggak? Ada Bapak. Ya, menurut Husnul apa contohnya? Fungsinya? Mempermudah dalam menjelaskan siswa. Karena kan tidak semua siswa itu Ya, mudah mengerti dengan teori secara langsung. ya, bagus sekali ya. Menambah atau mempermudah eh, penjelasan kepada peserta didik. Ya, contohnya di sini Bapak bagi juga ada beberapa. Yang pertama memperjelas penyajian, betul tadi Husnul ya. Jadi dengan media pembelajaran lebih mudah, lebih jelas informasi yang disampaikan. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa tentu ya. Yang ketiga, menimbulkan motivasi belajar. Yang awalnya siswa atau peserta didik itu agak tidak terlalu tertarik, tidak terlalu semangat, dengan adanya media pembelajaran, peserta didik lebih semangat ya, motivasinya meningkat. Meningkatkan hasil belajar tentu, karena yang awalnya agak kurang semangat, ya, setelah ada media pembelajaran, peserta didik lebih semangat sehingga itu berbanding lurus dengan hasil belajar. Selanjutnya dapat memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan. Ya, menambah pengalaman. Yang terakhir, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Ya, seperti itu. Pak, ada nggak prinsip media pembelajaran? Ya, maksudnya apa tuh prinsip ya?
dalam proses pembuatan, pengembangan media pembelajaran, ada nggak prinsipnya? Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, efisien. Yang keempat, dapat digunakan. Yang terakhir adalah kontekstual. Efektivitas gimana, Pak? Maksudnya ya, efektivitas itu ketepat gunaan atau kesesuaian ya. Ketepat gunaan dengan tujuan, efektif. Jadi media yang kita buat itu efektif, tidak mubazir, tidak sia-sia seperti itu. Yang selanjutnya adalah relevansi. Relevansi itu sesuai, ada keterkaitan ya. Jadi contoh Ahyat membuat media pembelajaran tentang bangun ruang. Yang Ahyat buat bangun datar, medianya tentu tidak relevan ya. Jadi kalau Ahyat ingin membuat media pembelajaran bangun ruang, tentu yang dibuat adalah kubus, balok, dan lain dan sejenisnya seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada prinsip yang namanya efisien. Penggunaan media hemat dan dapat menyampaikan inti atau konten. Jadi efisien. Kalau bikin media itu tidak boleh bertele-tele atau terlalu banyak kembangannya atau penambahannya. Jadi harus efisien, ya, tidak sia-sia juga tadi ya. Yang selanjutnya adalah dapat digunakan. Jadi nanti kalau dapat dalam proses pengembangan media pembelajaran itu harus dapat dipastikan medianya dapat digunakan. Jangan sampai kita buat ternyata medianya tidak bisa digunakan. Jadi sia-sia. Yang terakhir adalah kontekstual. Kontekstual itu mengedepankan aspek lingkungan dan life skill. Ya, kontekstual sesuai dengan kondisi. Kemudian kita masuk pada kelompok media pembelajaran karena mata kuliah kita salah satunya itu yang disebut dengan ICT ya. Apa itu ICT itu? Informasi, teknologi dan komputer ya. Yang pertama, kelompok media pembelajaran itu ada namanya media audio. Yang kedua visual, yang ketiga audio visual seperti itu. Yang pertama kalau audio itu apa? Melibatkan indera pendengaran. Contohnya apa? Media yang hanya melibatkan media pembelajaran, apa pendengaran? Radio, tape gitu ya. Dan yang hanya melibatkan indera pendengaran atau telinga kita. Yang kedua visual. Apa itu visual? Melibatkan indera penglihatan. Penglihatan seperti itu untuk menyampaikan informasi seperti apa? Ya sesuatu yang ada gambarnya tapi tidak ada suaranya. Yang ketiga adalah media audio visual. Ya, itu dua-duanya, ada suara, ada gambar. Nah, ini secara umum kelompok media pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama media pembelajaran media berbasis manusia. Ya. Yang kedua media berbasis cetakan. Ketiga berbasis visual, berbasis audio visual dan berbasis komputer. Nah, ini nanti dalam proses pertemuan selanjutnya kita akan bongkar satu persatu. Selanjutnya kanvas rancangan media pembelajaran ya. Apa aja sih yang harus kita pahami dalam proses rancangan media pembelajaran? Yang pertama ialah peserta yang dituju. Jadi kita harus jelas siapa tujuan pembuatan media ini. Contoh, Husnul ingin membuat media untuk SMA atau Gilda untuk membuat SMA. Ternyata media yang dibuat itu untuk SMP. Nah, itu tidak sesuai. Harus dengan peserta yang dituju relevan ya. Yang kedua, target pembelajaran. Mawarda kalau mau buat media harus ada targetnya. Oh, ini pembelajaran tentang apa bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga itu model pembelajaran berbasis teknologi ya. Nah, disesuaikan. Yang keempat adalah rancangan aktivitas. Jadi di dalam proses pembelajarannya itu harus ada rancangan aktivitas dan petunjuk penggunaan. Jangan sampai kita bikin media nanti yang menggunakan tidak paham karena tidak ada petunjuk penggunaannya seperti itu. Nah, peserta yang dituju kita bongkar satu-satu. Maksudnya yang pertama adalah berdasarkan jumlah penggunanya individual, oleh peserta didik, berkelompok, dan massal. Bagaimana cara penggunaannya?
Yang pertama, media tradisional atau konvensional sederhana, misalnya peta, ritaton, simbol-simbol grafis, dan seterusnya. Yang kedua, media modern atau kompleks seperti komputer, terintegrasi dengan media-media elektronik lainnya seperti saat ini ya, sangat relevan seperti saat ini. Selanjutnya ialah target pembelajaran, harus jelas targetnya. Contoh yang pertama, prestasi siswa, penguasaan materi, ketuntasan capaian, pembunuhan karakter, ya, prinsip hidup berkelanjutan, implementasi, dan nilai praktis lebih tinggi. Jadi memang nanti saat Zahara atau Rina membuat media pembelajaran harus ada targetnya, bukan hanya buat-buat saja. Oke, selanjutnya model pembelajaran berbasis teknologi. Ya, jadi memang di era abad 21 ini pembelajaran sangat erat dengan apa? Dengan teknologi. Yang kedua, Teknologi. aspek penting saat ini ialah high order thinking skill, kemudian communication, collaboration, dan kelancaran TIK. Nah, ini menjadi bekal adik-adik sekalian nanti setelah lulus, bahwa salah satu aspek penting dalam era 21 yang harus kita kuasai adalah berpikir kritis, komunikasi, bisa berkolaborasi dengan teman, dengan rekan kerja, dan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan atau transfer value, tetapi mengkonstruksi pengetahuan. Maksudnya apa mengkonstruksi pengetahuan? Mawar tahu nggak artinya mengkonstruksi pengetahuan? Atau Kurnia, atau siapa yang bisa jelaskan konstruksi pengetahuan? Ya, konstruksi itu artinya dapat membangun, dapat merangsang ya peserta didik untuk membangun pengetahuannya, bukan hanya disuapin atau aja diberikan materi dari pengajar atau guru. Yang selanjutnya, pendidik harus terampil mengembangkan model pembelajaran, betul. Yang kelima, pendidik wajib memiliki bekal kompetensi ICT. Kemudian rancangan aktivitas, ya, tahapan pertama penyusunan modul ajar dan LKPD bersifat konstruktif. Kedua, terintegrasi HOTS. Yang ketiga, TIPEK. Nah, ada istilah TIPEK saat ini ya, Technology, Pedagogy, and Content Analysis. Nah, ini nanti bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Sampai saat ini ada yang ditanyakan? Mungkin 1-2 orang boleh bertanya. Ada yang mungkin belum dipahami terkait jenis. Izin bertanya Bapak, Boleh, silakan. untuk Silakan Mbak pembuatan Pipit. media pembelajaran, Ya. misalkan ada satu prinsip yang tidak terpenuhi, itu masih bisa digunakan atau tidak, Pak? Ini Untuk efektivitas, belajar. relevansi, dapat digunakan, efisien, dan kontekstual. Ya, di sini yang paling penting ya, salah satunya prinsip ya, efektivitas ya, itu masih bisa ditolerir. Artinya yang seharusnya efektivitasnya 90, tetapi yang Mbak Pipit buat itu 80%, itu masih bisa. Relevansi, yang penting tingkat relevansinya tidak terlalu jauh ya. Ya, contoh SMA, nah, kelas 2 ya minimal bikin untuk setingkat SMA, bukan untuk SD. Nah, itu terlalu jauh. Efisien masih bisa ditolerir, tapi dapat digunakan itu sudah wajib. Artinya apa wajib? Tidak mungkin kalau media yang pembelajaran yang kita buat tidak bisa digunakan, nah itu mubazir. Seperti itu. Pada prinsipnya semua ya media pembelajaran harus memenuhi prinsip-prinsip ini. Namun apabila sangat tidak bisa dipenuhi atau memang ada satu prinsip yang tidak bisa dipenuhi, ya kita dilihat mana yang eh, apa namanya prioritasnya tentu yang dapat digunakan dan efektif secara relevan, seperti itu. Bisa dipahami mungkin ya. Sudah Bapak, terima kasih. Oke, mungkin ada yang tanya lagi. Oke, kalau tidak ada ya, setelah ini silakan mengerjakan tugas yang telah Bapak kirim di Google Classroom ya, yang telah Bapak kirim di Google Classroom. Kemudian tugas tersebut maksimal dikerjakan 3 hari setelah pemberian tugas. Bisa dipahami ya?
Bisa, Bapak. Ya, terima Bisa, Pak. kasih. Ya, mata kuliah ini tentu akan berlanjut hingga ke 16 pertemuan, ya, dan berbasis luaran juga nanti, terutama adalah media pembelajaran. Bapak kira itu saya ini Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Di situ ada juga asesmen penilaian tentang pertemuan kita hari ini. Pemahaman teman-teman di situ. Ada link Kahoot di situ ya untuk bisa menilai pemahaman adik-adik sekalian. Bapak kira cukup ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.